Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Faris Aldino dari kelas 12 IPA 6. Hari ini saya ingin melakukan praktikum tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Media yang saya gunakan pada praktikum kali ini adalah proses perkecambahan pada biji yang diletakkan pada tempat yang terang dan juga gelap. Bagaimana ya kira-kira prosesnya? Mari kita mulai. Dasar teorinya adalah pertumbuhan adalah proses. Pada tanaman, pertumbuhan dimulai dari proses perkecambahan biji. Perkecambahan satu tanaman dapat terjadi apabila kandungan air di dalam biji semakin tinggi. Hal ini karena adanya proses imbibisi, yaitu masuknya air ke dalam biji. Proses perkecambahan dimulai dengan munculnya sobekan pada selaput biji yang disebut radikula, yang merupakan calon akar primer. Kemudian pada bagian ujung paling atas akan muncul epikotil atau calon batang. Setelah itu, pucuk dan akar yang memiliki jaringan meristematik atau meristem akan selalu membelah sehingga akan terus mengalami penambahan panjang dan pertumbuhan dan serta perkembangan. Oke, jadi untuk tujuan praktikum kali ini adalah yang pertama, mengamati faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan. Yang kedua adalah menyimpulkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan. Oke, jadi alat dan bahan yang kita perlukan pada praktikum kali ini adalah air, wadah, kapas, penggaris, dan kacang hijau. Nah, untuk langkah-langkahnya itu, pertama kita taruh kapas di dalam wadah. Kemudian dimasukkan air. Untuk airnya tuh jangan banyak ya, sedikit saja. Enggak sedikit sih, kayak secukupnya. Nah, jika sudah, terus dimasukin kacang hijaunya secukupnya saja. Nah, ketika semuanya sudah selesai diisi oleh kapas dan kacang hijau, kita letakkan wadah ini sesuai dengan tempatnya. Di sini udah dikasih nama ya, terang dan juga gelap. Kemudian setelah ditaruh di tempat yang telah ditentukan, yaitu terang dan gelap, diamati lagi prosesnya selama 7 hari atau seminggu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, tahap yang pertama adalah hari ke-0 atau beberapa waktu setelah peletakan biji kacang hijau di atas kapas yang basah. Pada tahap ini belum terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Pada tahap ini mulai terjadi proses imbibisi atau masuknya air ke dalam biji. Tahapan yang kedua adalah hari pertama atau day 1. Pada reaksi gelap dan terang terjadi pertumbuhan akar. Pertumbuhan dan perkembangan pada reaksi gelap lebih cepat dibanding reaksi terang. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan akar yang dimana pada reaksi gelap itu lebih panjang dibanding reaksi terang. Oke, jadi tahapan yang ketiga adalah day 2 atau hari kedua. Akar dan batang pada reaksi gelap lebih panjang dibandingkan reaksi terang. Kemudian berkembangnya struktur baru, yaitu daun muda pada reaksi terang maupun gelap. Tahapan yang keempat adalah day 3 atau hari ketiga. Batang pada reaksi gelap lebih panjang dibandingkan reaksi terang. Bisa dilihat di gambar, pada reaksi terang itu batang dan akarnya masih lebih
pendek ya, dan reaksi gelap tuh lebih tinggi. Kemudian pertumbuhan pada reaksi gelap lebih cepat. Tahapan yang kelima adalah day 4 atau hari keempat. Di sini pertumbuhan pada reaksi gelap lebih cepat. Bisa dilihat pertumbuhannya tuh lebih cepat dibandingkan reaksi terang. Dan pertambahan panjang pada reaksi gelap tuh lebih drastis dibandingkan reaksi terang. Tahapan yang keenam adalah hari kelima atau day 5. Pada tahap ini pertumbuhan pada reaksi gelap tuh masih lebih cepat dibandingkan reaksi terang. Cuman untuk yang reaksi gelap ini tuh entah kenapa dia hasilnya malah lemah tanamannya dibandingkan reaksi terang. Tahapan yang ketujuh adalah day 6 atau hari ke-6. Pada tahap ini kecambah pada reaksi gelap itu makin melemah, sedangkan pada reaksi terang dia makin kuat gitu ya. Terus pada reaksi terang daunnya udah nggak mengkuncup lagi, sedangkan pada reaksi gelap daunnya masih mengkuncup. Tahap yang terakhir adalah day 7 atau hari ke-7. Pada tahap ini kecambah pada reaksi terang sudah mengembangkan ya daun, terus struktur batangnya lebih kuat dan juga warnanya lebih hijau. Pada reaksi gelap daunnya masih mengkuncup, struktur batangnya kurang kuat, serta warnanya lebih pucat. Oke, jadi di sini ada hasil pengukuran kecambah dari hari pertama sampai ke-7. Oke, jadi di sini ada hasil pengukuran daun dari hari ke-6 sampai ke-7. Pada reaksi gelap tidak ada ukurannya karena daunnya masih mengkuncup. Jadi ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan pada praktikum kali ini. Poin yang pertama adalah pertumbuhan. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran pada suatu makhluk hidup. Kalau pada tanaman, pertumbuhan bisa dilihat dari pertambahan panjang akar, pertambahan panjang batang, pertambahan ukuran daun. Kalau perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Hal ini kalau di tumbuhan tuh bisa dilihat dari bertambahnya struktur organ yang baru seperti bunga, biji, buah, daun, batang, dan akar. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan. Faktor yang pertama adalah faktor internal, yaitu hormon. Hormon yang bekerja pada pertumbuhan serta perkembangan adalah auksin. Fungsi dari hormon auksin adalah merangsang perpanjangan sel. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan. Yang pertama adalah air. Air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan air sebagai pelarut, medium berlangsungnya reaksi kimia di dalam sel, serta pembentukan dan pengangkutan zat makanan. Kekurangan air dapat menyebabkan tumbuhan menjadi layu. Terus kalau kelebihan air juga bisa menyebabkan tumbuhan itu membusuk. Faktor yang kedua adalah suhu. Pertumbuhan dapat berlangsung pada kisaran suhu 4-45 derajat Celcius dan optimal pada suhu 28-33 derajat Celcius. Pertumbuhan membutuhkan suhu optimum karena aktivitas pertumbuhan merupakan peristiwa enzimatis yang memerlukan bantuan enzim. Enzim tidak dapat bekerja pada suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Yang ketiga adalah cahaya. Tumbuhan membutuhkan cahaya agar dapat melakukan fotosintesis. Tumbuhan yang dipelihara dalam ruangan yang gelap atau cahaya redup akan menghasilkan batang yang tumbuh panjang tetapi lemah dan daun yang berukuran kecil serta tumbuhan yang tampak pucat. Kemudian peristiwa ini tuh bisa disebut dengan etiolasi. Terus tumbuhan yang dipelihara di tempat yang cukup cahaya atau terang akan tumbuh sedikit lambat, berwarna hijau dan agak pendek. Kemudian dia lebih kuat gitu struktur tumbuhannya. Kemudian ada tipe perkecambahan. Tipe perkecambahan pada kacang hijau adalah epigeal atau kotiledonnya naik ke atas permukaan. Untuk lawan ya dari epigeal ada hipogeal.
Hipogea adalah kotiledonnya tuh tetap di dalam kotiledonnya tuh pokoknya nggak naik ke atas. Sekian dari praktikum yang telah saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.